Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya salah satu guru di SMP BP Tahfiz At-Taubah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang sudah saya baca, yang mana buku ini berjudul 9 Karakter Guru Efektif. Buku ini ditulis oleh seorang ahli pendidikan dari Inggris yang bernama Jacques Turnbull. Nah, teman-teman, buku ini sangat bagus sekali untuk kita baca, bahkan untuk kita terapkan ke dalam diri kita, terutama bagi kita yang berprofesi sebagai seorang guru. Di mana buku ini menjelaskan bagaimana cara-cara kita mengembangkan diri untuk menjadi guru yang efektif. Nah, sebelum kita membahas 9 karakter guru efektif menurut Jacques Turnbull ini, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya guru efektif itu. Nah, guru efektif adalah guru yang bisa memotivasi peserta didiknya untuk belajar dan terus bersemangat di dalam belajar yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena takut kepada guru ataupun mendapatkan tekanan-tekanan dari pihak lain. Nah, teman-teman, kira-kira apa saja sih 9 karakter guru efektif itu? Nah, karakter yang pertama adalah kebiasaan memahami diri sendiri. Ketika kita sudah terbiasa memahami diri sendiri, berarti kita mulai memahami diri bahwa dan kita menemukan apa-apa saja kekurangan-kekurangan kita di dalam dunia pendidikan. Ketika kita sudah menemukan titik kelemahan kita bisa mengevaluasi hasil kinerja kita. Dan kita juga bisa mengembangkan apa-apa saja yang kurang sehingga kita bisa meningkatkan profesionalisme kita dalam bekerja. Nah, itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua adalah belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat di sini yang dimaksudkan di dalam buku ini adalah bahwa seorang guru itu bukan hanya belajar tentang apa yang sudah didapatkan ketika di jenjang pendidikan yang telah dia lalui. Namun, sebagai guru yang efektif, ia harus terus belajar. Karena apa? Karena perubahan pendidikan di zaman sekarang itu terus berubah mengikuti zaman. Nah, ketika seorang guru terus belajar mengikuti zaman, maka ia akan bisa meningkatkan kualitas kinerjanya, bisa mengembangkan profesionalismenya dan kecekatan belajar. Karena misalnya nih, model pembelajaran 5 atau 10 tahun yang lalu tidak akan mungkin bisa kita gunakan untuk model pembelajaran 5 atau 10 tahun ke depan. Makanya dari itu, sebagai guru yang efektif, ia harus terus belajar dan terus belajar mengikuti perubahan-perubahan pendidikan yang terjadi pada zamannya. Nah, karakter yang ketiga adalah aktif mengatasi stres. Kita tahu bahwa menjadi guru mungkin banyak tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga terkadang membuat kita stres. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi stres tersebut? Yaitu dengan menimbulkan kesadaran. Nah, menimbulkan kesadaran apa? Menimbulkan kesadaran fisik, mental, bahkan emosi kita. Ketika kita sudah sadar bahwa fisik kita mulai lemah, sudah mulai lelah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kita hadapi, maka kita memerlukan luang untuk bersantai sejenak. Nah, apabila kita memaksakan diri untuk terus bekerja menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, namun fisik dan mental kita itu sudah lelah, maka pekerjaan yang akan dicapai tidak akan maksimal. Makanya ketika guru efektif itu harus bisa sadar, menyadari bahwa tubuhnya itu lemah, maka ia memerlukan waktu luang untuk bersantai. Karakter yang keempat yaitu menghargai waktu.
Nah, sebagai guru yang efektif, tentunya ia bisa menghargai waktu, di mana dia bisa memilah mana pekerjaan yang diprioritaskan dan tidak menunda-menunda pekerjaan. Dia bisa memilah mana pekerjaan yang di lingkungan sekolahnya ataupun kehidupan pribadinya. Ketika ia bisa menghargai waktu, maka ia bisa mengevaluasi hasil kinerjanya. Nah, jika seorang guru efektif tidak bisa menghargai waktu, maka semua pekerjaannya akan terbengkalai dan ia mudah menunda-nunda pekerjaan sehingga tidak akan menjadi seorang guru yang efektif. Nah, karakter yang kelima adalah afektif. Afektif yang dimaksudkan di dalam buku ini ialah bisa menjalin atau membangun hubungan yang harmonis. Hubungan harmonis kepada siapa? Yaitu kepada siswa, kepada rekan kerjanya, bahkan orang-orang yang ada di sekitar, bahkan juga dengan orang tua. Nah, bagaimana caranya agar seorang guru efektif itu bisa menjalin sebuah hubungan yang harmonis, yaitu dengan membangun kesepahaman. Ketika seorang guru yang efektif ini sudah bisa membangun kesepahaman antara siswa, orang tua, bahkan rekan kerja, maka ia bisa membangun komunikasi, membawa pengaruh, serta perubahan-perubahan yang baik. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjalin sebuah hubungan yang harmonis antara siswa, orang tua, bahkan rekan kerja? Yaitu kita memerlukan karakter yang keenam, yaitu pendengar yang baik. Nah, sebagai guru yang efektif, ia harus bisa menjadi pendengar yang baik. Yang kita jumpai sekarang, ketika di dalam kelas itu, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu terletak pada gurunya, bukan pada siswanya. Nah, sebagai guru yang efektif, kita harus bisa memancing para siswa agar menimbulkan banyak-banyak pertanyaan ketika kita di dalam kelas. Itulah syarat sebagai pembelajaran yang efektif atau pembelajaran yang aktif. Nah, ketika seorang guru bisa menjadi pendengar yang baik, maka dia akan menjalin sebuah komunikasi kepada siswa, orang tua, bahkan rekan kerjanya. Ketika komunikasi ini sudah baik, maka hubungan mereka pun akan terjalin secara harmonis. Nah, karakter yang ketujuh adalah memberi pengaruh. Seorang guru yang efektif harus bisa memberi pengaruh-pengaruh yang positif juga terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada siswanya, kepada orang tua, bahkan kepada rekan kerjanya, ataupun orang-orang yang ada di lingkup kehidupannya sehari-hari. Ketika seorang guru efektif mampu memberikan pengaruh yang baik, maka ia bisa dijadikan sebagai teladan atau contoh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, karakter yang ke-8 yaitu karismatik, dan karakter yang ke-9 adalah berpengaruh luas. Ketika seorang guru efektif sudah mempunyai karismatik atau daya tarik bagi orang-orang di sekitarnya serta berpengaruh luas, maka ia akan bisa menarik atau mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya itu untuk mengikuti apa yang dikatakannya, tentunya untuk perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari buku ini adalah bahwa menjadi seorang guru bukan hanya sekedar menguasai pengetahuan ataupun keterampilan mengajar saja, namun memerlukan pengembangan kesadaran diri, keterampilan, dan manajemen perilaku juga sangat dibutuhkan untuk efektivitas profesional. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan 9 karakter ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga kita bisa menjadi guru yang efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.